Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus Deus Sabaoth. Salam jumpa kembali saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Salam sejahtera untuk kita semua. Berkat Allah yang Maha Kuasa senantiasa menyertai kita. Hari Selasa tanggal 15 Juli tahun 2025 adalah peringatan wajib Santo Bonaventura, Uskup dan Pujangga Gereja. Santo Bonaventura lahir sekitar tahun 1218 di Bagno Reggio, Italia. Namanya diberikan oleh Santo Fransiskus Assisi ketika ia masih kecil, yang berarti betapa baik kejadian ini. Ketika beranjak dewasa, ia masuk Ordo Saudara-saudara Dina Fransiskan dan diutus ke Paris untuk mempelajari filsafat dan ilmu ketuhanan. Karena hasil studinya yang baik, ia dipilih menjadi minister jenderal, pemimpin seluruh Ordo Saudara-saudara Dina selama 9 kali berturut-turut. Bonaventura berhasil mengatasi pertengkaran yang mengancam kesatuan ordonya, serta menertibkan pelbagai kebiasaan yang salah yang sudah menyusup ke dalam. Tahun 1273, ia diangkat menjadi uskup Albano dan kardinal, dan tahun berikutnya ia meninggal dunia waktu menghadiri konsili di Lyon. Santo Bonaventura disebut juga pujangga cinta kasih, sebab ia mencari pengertian dengan hati daripada dengan budi. Marilah kita mendengarkan dan merenungkan bacaan-bacaan kitab suci. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bacaan pertama dari kitab Keluaran bab 2 ayat 1 sampai 15a. Waktu umat Israel ditindas di Mesir, ada seorang pria dari suku Lewi yang kawin dengan seorang wanita dari suku yang sama. Wanita itu mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Ia melihat bahwa anak itu tampan, maka disembunyikannya 3 bulan lamanya. Tetapi ia tidak dapat menyembunyikannya lebih lama lagi. Maka diambilnya sebuah peti pandan dan dipakainya dengan gala-gala danter. Lalu ia meletakkan bayi itu di dalamnya dan ditaruhnya peti itu di tengah-tengah Teberau di tepi sungai Nil. Kakaknya perempuan berdiri di tempat yang agak jauh untuk melihat apakah yang akan terjadi dengan bayi itu. Maka datanglah putri Firaun untuk mandi di sungai Nil, sedang dayang-dayangnya berjalan-jalan di tepi sungai. Maka terlihatlah oleh putri Firaun peti di tengah-tengah Teberau itu. Ia menyuruh seorang hambanya untuk mengambilnya. Ketika peti itu dibuka, dilihatnya seorang bayi yang menangis.
Maka ibalah hatinya, dan ia berkata, "Tentulah ini bayi orang Ibrani." Lalu bertanyalah kakak bayi itu kepada putri Firaun, "Maukah Tuan Putri agar kupanggil seorang inang penyusu dari kaum Ibrani untuk menyusui bayi itu bagi Tuan Putri?" Sahut putri Firaun kepadanya, "Baiklah." Lalu pergilah gadis itu memanggil ibu bayi itu. Maka berkatalah putri Firaun kepada ibu itu, "Bawalah bayi ini dan susuilah dia bagiku, maka aku akan memberi upah kepadamu." Kemudian ibu itu mengambil bayinya dan menyusui dia. Ketika anak itu telah besar, dibawanyalah kepada putri Firaun yang mengangkatnya menjadi anaknya dan menamainya Musa, sebab katanya, "Karena aku telah menarik dia dari air." Pada suatu hari, ketika Musa telah dewasa, ia keluar mendapatkan saudara-saudaranya untuk melihat kerja paksa mereka. Lalu dilihatnya seorang Mesir memukul seorang Ibrani, seorang dari saudara-saudaranya itu. Ia menoleh ke sana sini, dan ketika dilihatnya tidak ada orang, dibunuhnya orang Mesir itu dan disembunyikannya mayatnya dalam pasir. Keesokan harinya, Musa keluar lagi dan didapatinya dua orang Ibrani tengah berkelahi. Ia bertanya kepada yang bersalah, "Mengapa kau pukul temanmu itu?" Jawab orang itu, "Siapakah yang mengangkat engkau menjadi pemimpin dan hakim atas kami? Apakah engkau bermaksud membunuh aku, sama seperti engkau telah membunuh orang Mesir itu?" Musa menjadi takut, sebab pikirnya, tentulah peristiwa itu telah ketahuan. Ketika Firaun mendengar tentang peristiwa itu, ia berikhtiar membunuh Musa. Tetapi Musa melarikan diri dari hadapan Firaun dan tiba di tanah Midian. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Santo Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Matius bab 11 ayat 20-24. Sekali peristiwa, Yesus mulai mengecam kota-kota yang tidak bertobat, meskipun di sana ia melakukan paling banyak mujizat. Ia berkata, "Celakalah engkau Korazim, celakalah engkau Betsaida. Karena jika di Tirus dan Sidon terjadi mujizat-mujizat yang telah kulakukan di tengah-tengahmu, pasti sudah lama mereka bertobat dan berkabung. Tetapi aku berkata kepadamu, pada hari penghakiman, tanggungan Tirus dan Sidon akan lebih ringan daripada tanggunganmu, dan engkau Kapernaum, apakah engkau akan dinaikkan sampai ke langit? Tidak. Engkau akan diturunkan sampai ke dunia orang mati. Karena jika di Sodom terjadi mujizat-mujizat yang telah terjadi di tengah-tengahmu,
kota itu tentu masih berdiri sampai hari ini. Maka aku berkata kepadamu, pada hari penghakiman, tanggungan negeri Sodom akan lebih ringan daripada tanggunganmu. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tema renungan kita pada hari ini adalah melihat tanda-tanda ajakan Tuhan untuk bertobat. Bacaan pertama dari kitab Keluaran berisi tentang Tuhan mempersiapkan Musa untuk membebaskan Israel bangsanya yang tertindas di Mesir. Di samping prihatin dengan bangsanya yang disuruh kerja paksa dan suasana tidak rukun satu sama lain di antara mereka, Musa juga menyadari bahwa mereka tidak terbuka hatinya untuk menyadari tanda-tanda campur tangan Yahweh untuk menolong mereka. Ketika menegur mereka yang sedang berkelahi, Musa malahan ditegur dan dipersoalkan wewenangnya atas mereka. Bacaan Injil berisi peringatan keras dari Yesus terhadap ketertutupan hati masyarakat Korazim, Betsaida, dan Kapernaum. Terhadap Korazim, Betsaida, dan Kapernaum, sudah lama diadakan pelbagai mujizat untuk menyadarkan hati mereka supaya bertobat, tetapi mereka tetap saja tertutup hati. Tuhan lalu membandingkan mereka dengan masyarakat Tirus, Sidon, dan Sodom. Bagi Tuhan, jika mujizat-mujizat yang dibuat di Korazim, Betsaida, dan Kapernaum itu dibuat di Tirus, Sidon, dan Sodom, sudah lama mereka sadar dan bertobat. Jika Korazim, Betsaida, dan Kapernaum tidak berubah, pada hari penghakiman nanti, beban dosa dan kehancuran Tirus, Sidon, dan Sodom akan jauh lebih ringan daripada Korazim, Betsaida, dan Kapernaum. Saudara terkasih, kedua bacaan ini mengingatkan kita bahwa penderitaan itu tidak sekedar karena ada penderitaan fisik nyata yang dialami. Penderitaan itu juga terjadi karena orang tidak mau keluar dari penderitaan itu. Dalam suasana kerja paksa, bangsa Israel tidak tahu siapa dan bagaimana harus keluar serta kepada siapa mereka harus berharap. Selain jatuh dalam perselisihan di antara mereka, mereka juga tidak mengenal tanda-tanda campur tangan Allah melalui perutusan Musa di tengah mereka. Yesus juga melihat hal ini dalam ketertutupan hati masyarakat Korazim, Betsaida, dan Kapernaum. Sudah berulang kali dibuatkan mujizat untuk membuka hati mereka, pun mereka tidak sadar. Tuhan menyaksikan kekerasan hati mereka. Kita harus belajar membuka mata untuk melihat tanda-tanda kehadiran Allah untuk membebaskan kita dari suasana-suasana yang penuh penderitaan akibat dosa. Hanya dengan itu, kita bisa selamat. Semoga demikian. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.